Saudara, ada satu kosakata dalam Alkitab bahasa Greka atau Latin, Yunani, maksud saya, adalah epagelia. Katakan epagelia. Saudara, epagelia itu artinya prioritas ilahi. Ya, saudara, hebat sekali. Terus kita mengalami dispensasi, itu juga saya bisa katakan kita dapat prioritas. Ya, kita cuma kenalnya dispensasi apa? Anak kita sakit atau pura-pura sakit. Kita, maminya membuatkan surat ke kepala sekolah atau ke wali kelas bahwa anak saya sakit. Tolong diberi libur 3 hari karena sakit. Padahal 3 hari pergi ke Bali. Ya, saudara. Nah, pakai kata dispensasi. Saudara, orang cuma kenal dispensasi model kayak begitu. Saudara, dispensasi adalah sesuatu di mana Tuhan memberikan pengecualian kepada kita. Katakan, pengecualian pada saya. Ketika semua menderita, saya juga, tapi Tuhan istimewakan saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Nah, di dalam Alkitab Yunani ada kosakata epagelia. Ya, saudara, artinya prioritas ilahi. Epagelia ini, saudara, kalau kita melihat, dia mempunyai arti yang indah sekali. Yaitu God's art in giving His people. Jadi Tuhan tuh punya seni gimana memberi kepada umatnya. Bukan saya menangis, saya meminta, Tuhan kasih begitu aja. Tuhan itu punya seninya. Supaya saya, satu, bertobat dulu barangkali. Saya harus cinta Tuhan lebih dulu. Saya harus memenuhi janji-janji yang pernah saya janjikan. Tapi saya ngelali, saya melupakan. Nah itu, Tuhan tuh punya seni. Enggak, aku enggak kasih dulu sama kamu, Timothy. Sampai kamu penuhi janjimu. Sampai kamu bertobat. Sampai kamu kembali pada kasihmu, cintamu yang mula-mula. Baru aku kasih. Tuhan itu punya seninya gimana memberi kepada saya. Gimana memberi kepada saudara. Dia bukan Allah seperti bapak yang bodoh, ibu yang bodoh. Karena dia terlalu cinta sama anaknya. Apa aja diminta sama anak, kasih sama anak. Ini orang tua yang jelek, saudara. Bapak kita di sorga tidak macam demikian. Bapak kita sangat bijaksana. Dia punya seni gimana. Sampai saya pantas layak terima dari dia. He just want to give you. Surely, actually, honestly, He will give. But He just want to test you and change you and I before we can receive everything that is so abundantly, so miraculously, so spectacular in our life. That's why He wants, first thing, we have to change. We have to be repented. After that, God's blessing, God's power and authority, and everything, He will just give upon our head and enrich you in many things, in many fields. Saudara, banyak kali kita tidak tahu rencana Allah. Kita cuma taunya nangis, minta sama Tuhan. Saudara, Tuhan gak tergerak dengan air mata saya. Tuhan gak tergerak dengan air mata saudara. Tuhan hanya tergerak ketika Dia melihat ada perubahan pada saya. Ada perubahan pada saudara. Dan Dia berkata, oke, anakku, aku jatuh hati sama kau. Aku akan beri apa yang kau inginkan. Tanpa suatu pertobatan, dari mana Tuhan bisa turunkan mujizat pada saya? Yang benar aja. Saya harus pakai cengli saya juga. Oh, saya tidak usah pakai cengli, saya tidak usah pakai logik, saya tidak usah pakai masuk akal. Karena Tuhan itu maha kuasa. Saudara, bagaimana saya mendapat yang maha kuasa? Kalau secara normal pikiran aja, saya nggak masuk ke situ. Gimana Tuhan mau jatuh hati sama saya? Paling aku kasih kamu sebulan, nggak karu-karuan jalanmu. Karena permintaanmu gede, nilainya gede. Sebab para kekasih, God's art
in giving his people. Ini penting sekali. Supaya apa? Supaya saya dan saudara kita menjadi anak-anaknya yang mengenal seninya Allah. Katakan, seninya Allah mengaruniai saya. Sehingga ketika saya menerima, wow banget. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, kita akan membuka dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Supaya kita boleh mempunyai satu pandangan rohani. Saudara, kenapa Tuhan engkau kok pakai macam-macam begitu, kenapa sih? Saudara, mari kita akan baca. 1, 2. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, ya, ini subjeknya, bahwa Ia, ya, pokok kalimatnya, ya saudara, apa dikatakan? Yang oleh karena kita menjadi miskin. Saudara, coba, apakah saudara mau jadi miskin untuk tetangga saudara, untuk komunitas saudara, untuk anak buah saudara? Saya tidak yakin. Untuk famili saudara, enggak yakin saya. Saudara, tidak ada manusia seorang pun punya kasih begitu besar untuk menjadi miskin kepada orang lain karena orang lain. Lihat Tuhan Allah kita, ya. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Coba. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kapan dia dari sorga menjadi miskin karena saya? Ketika dia dilahirkan di dalam kandang Bethlehem. Saudara, kita sudah tahu tidak ada anak kita yang pernah lahir dengan cara begitu hina. Gak ada. Sungguh gak ada. Saudara, kalau sampai kita tidak punya tempat tidur, kita tidak punya kasur, kita tidak punya rumah untuk melahirkan, ibu akan menerima gotong royong dan belas kasih tetangga semuanya. Ya, puskesmas juga bisa menyediakan tempat. Saudara, dinas sosial juga akan menyediakan tempat. Anak ibu akan lahir cukup layak. Percayalah. Tetapi dia meninggalkan itu semuanya. Supaya dia yang maha kaya menjadi miskin karena kita. Kenapa? Karena dia punya seni untuk memberi umatnya. Evangelia ini menunjukkan bahwa dia lahir dengan miskin. Supaya orang-orang yang miskin diperkaya oleh dia. Itu sebab begitu banyak orang menolak teologi mengenai soal Tuhan memberkati manusia. Ya, dia sama dengan menghina kekayaan Allah. Saudara, itu sebab saya perlu menyebutkan hal ini. Karena evangelia adalah satu seni dari Tuhan yang kita perlu ngerti. Bukan cuma air mata yang dibutuhkan. Air mata tidak penting. Tetapi hidup yang berubah itu yang penting. Setelah kita berubah, kita bisa mengeluarkan air mata kita. Air mata bukan buaya. Air mata yang disukai oleh Tuhan. Itu bagaimana menjadi seorang anak Tuhan. Seorang hamba Tuhan. Yang bisa mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Pengorbanan Yesus dalam Jumat Agung itu sungguh dahsyat. Sebab Tuhan mengingatkan saya tentang satu kosakata dalam bahasa Yunani, evangelia. Seninya Allah memberi. Percuma saya berteriak, percuma saya nangis. Kalau saya nggak tahu seninya Allah memberi kepada saya. Mari kita akan maju. Saudara, dan ini adalah sesuatu hal yang istimewa. Janji, promise, evangelia dari kata epi di atas dan agelo.
Agelo berarti panggilan atau janji untuk memberi sesuatu. Terus janji dari atas, katakan janji dari atas, untuk memberi saya sesuatu yang besar. Saudara, hebat ya. Kata-kata Yunani itu luar biasa. Ya, saudara. Nah, jadi epagelia dari epi di atas dan agelo, panggilan atau janji memberi sesuatu. Hanya kalimat ini, epagelia, hanya boleh disematkan pada kalimat tentang Allah. Kalau ayah memberi anak sebagai warisan atau sebagai sangu, tidak boleh pakai epagelia, saudara. Karena ini hanya kalimat, ini hanya kosakata untuk Tuhan yang memberi kepada anaknya. Saudara, inilah suatu art, suatu seni dari Tuhan. Saudara, supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Bapa kita luar biasa mengasihi kita. Kalau saudara sadar, saya sadar, setelah kita menerima, katakan, bila saya sadar, setelah saya menerimanya, saya tetap lurus, bisa dipercaya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Orang yang tidak ada epagelia, saudara, paling cuma dikasih 1 kali oleh Tuhan. Paling banyak 2 kali. Stop. Tuhan gak kepengen lagi dengar tangisan saya. Tuhan gak kepengen lagi ngeliat keadaan keluarga saya atau pribadi saya. Semiskin apapun, sehancur apapun, Tuhan gak kepengen lihat. Saudara, apa sebab? Karena saya tidak bisa dipercaya menerima epagelia dari dia. Bila saudara bertanya, Tuhan kenapa saya sampai lama tidak dijawab? Kemungkinan besar masalahnya, your big problem is you don't have epagelia in your life. Why you don't have? Because not one single person or preacher or pastor ever preach out to you and make you to understand. Karena tidak ada yang memberitahu kepada saudara. Karena itu saudara bersyukur malam hari ini. Saudara harus tahu. Aku harus menghampiri Tuhan dengan cara kayak apa? Saya harus menghampiri dia dengan cara kita bertobat dan kita berjanji bahwa kita bisa dipercaya. Kita bisa pegang perjanjian kita dengan Tuhan. Dealing dia dengan saya adalah dealing yang besar sekali. Dan Tuhan ingin supaya saya dan saudara memegang janji kita, setia kita, rendah hati, kekudusan, kebenaran, ketaatan kita. Saya yakin kalau malam ini saudara di dalam gereja Panembahan, siapapun di luar sana, mau melakukan firman, saya yakin Tuhan jatuh hati kepada kita. Itu sebab kini zamannya di mana Tuhan menguduskan kita semua. Saudara, akhir-akhir ini saudara menandai bahwa saya menyampaikan mengenai soal banyak mulut, muka 2. Itu saya basmi dari gereja Panembahan, dari gereja Kristus Penebus. Kenapa? Ini orang tidak tahu bertobat. Ini orang tidak tahu menghargai epagelia yang dia bisa terima dari Tuhan. Saudara, itu sebab kalau seorang dia mau bertobat dan dia merubah, aku harus bicara sedikit. Gak perlu banyak bicara. Kalau perlu aku diam aja. Aku hanya bicara kalau aku mengabarkan Injil, bersaksi kepada orang lain, mengajak dan mengundang orang datang kepada Tuhan. Karena dengan Anda banyak bicara, Anda mengkat berkat Anda yang ada di mulut Anda, kata Alkitab. Rugi kan? Gimana gak rugi? Anda tidak banyak mulut, Anda punya berkat banyak di dalam mulut. Anda banyak mulut, berkatmu tinggal sedikit. Mau apa? Mau nangis? Tuhan bilang bertobat dulu, gak usah nangis. Saudara, itu sebab saya perlu menekankan hal ini. Ini berburu dengan hidup saya. Supaya secepatnya saudara, engkau harus mengalami mujizat Allah, kemurahan Tuhan yang besar. Sehingga jemaat ini semua menjadi kesaksian bagaimana epagelia
God's art in giving His people terjadi dalam hidup saya, terjadi dalam hidup Anda. Kita berburu dengan waktu. Saya berburu dengan waktu. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan. Di dalam gereja ini, hanya mereka yang tulus, tuhu, dan sungguh-sungguh committed to God. Supaya apa? Supaya enggak sia-sia. Eman-eman hidup saudara. Eman-eman sejarah saudara. Kalau engkau tidak bisa berubah. Sekali lagi kita berburu dengan usia kita. Para kekasih, saya perlu menjelaskan lagi turunan dari epagelma. Jadi epagelia itu turunan dari satu kata yaitu epagelma. Epagelma adalah janji pemberian berdasarkan hasil nyata yang sudah terbukti. Itu epagelma. Saudara. Epagelma itu adalah pemberian berdasarkan janji nyata dari suatu janji. Jadi janji ini bukan omong kosong. Janji ini bukan ya besok ya, besok ya, besok ya. Seperti kalau saudara menagih utang kepada orang lain. Dia cuma bilang besok, besok, besok. Epagelma adalah janji pemberian dari Tuhan yang nyata sudah banyak orang ngalamin, sudah terlalu banyak orang mengalami. Dari sejak zaman Abraham, nenek moyang manusia, sampai kepada zaman kita sekarang. Sudah banyak yang menerima. Sehingga dia diberi nama epagelma. Berdasarkan bukti nyata. Saya adalah bukti nyatanya. Anda harus jadi bukti nyata. Bahwa perjanjian Tuhan itu ya dan amin. Dan bahwa apapun yang saudara minta, saudara persembahkan kepada Tuhan. Saudara tidak ngotot minta, saudara tidak paksain Tuhan. Karena saudara bukan laskar Romawi yang menyalibkan Tuhan Yesus. Saudara tidak bisa memaksa Tuhan. Itu sebab apa yang bisa saya lakukan? Tuhan tolong kepada hamba. Baharui pikiran dan emosi hamba. Supaya hamba boleh masuk pada subtema yang kedua. Awal dari mujizat, awal dari bahagia. Wow banget. Sehingga hamba bisa naik lagi pada tahap selanjutnya. Supaya hamba boleh menerima dispensasi. Ketika hamba menderita. Jangan lama-lama Tuhan. Please. Secepatnya Tuhan. Saudara. Kalau saya mendoakan saudara. Itu kata saya kepada Bapa. Hamba mohon Tuhan, jangan lama-lama, tolong jawab permintaan hamba. Untuk keluarga ini, untuk saudara ini, untuk masalah ini, masalah itu segala macam. Saya nyaris lupa mendoakan untuk saya sendiri. Kenapa? Karena ada banyak yang perlu didoakan. Dengan kesungguhan hati. Dan saya yakinkan saudara, kalau kita betul-betul sudah epagelia, maka kita bisa epagelma. Orang lain menerima, orang lain kau beri, orang lain mengalami, orang lain bisa dapat. Please Tuhan, hamba sekarang Tuhan tolong. Saudara, masa Tuhan tidak jatuh hati? Saya enggak percaya. Tuhan pasti jatuh hati. Yang percaya beri tepuk tangan. Jadi, semua katakan jadi, hanya suatu janji yang sudah terbukti nyata, itulah yang akan diberikan kepada saya. Wow, beri tepuk tangan bagi dia. Jadi sekarang saudara sudah tahu ya historinya, latar belakangnya, kenapa perjanjian Tuhan pasti saudara terima. Ini dia. Karena ada kata epagelia dan mengeluarkan turunan kata epagelma. Sesuatu yang sudah nyata terbukti. Bukan gak terbukti, terbukti. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk memperhatikan ayat ini. Dari Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-5. 1, 2. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita menjadi sembuh. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Bicara soal evangelia dan evangelma, bagaimana saya tidak menyangkut ayat ini. Ayat yang dahsyat. Saudara, sumbernya ada di Getsemani. Ya, saudara, di agony in the garden. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, ini pada tahun berapa ya? Kira-kira pada 7-8 tahun saya yang lalu baru menemukan gambar ini. Seumur hidup sebegitu tua, 7-8 tahun yang lalu, saya baru melihat ada seorang pelukis yang memvisualisasikan Yesus di Taman Getsemani itu kayak apa. Dari kecil banget saya cuma melihat gambar Yesus di Taman Getsemani itu ya kayak begitu. Satu batu, terus kemudian Yesus berdoa di sini. Ada gambar yang lain lebih ngeri, ada tetes-tetes keringat yang berwarna merah. Seperti Alkitab menuliskan, tetes darah, keringat darah. Saya cuma mengenal Yesus duduk pada sebuah batu, tangannya bersandar pada sebuah batu tersebut, dan dia berdoa. Satu tangan masih ada di batu, satu tangan dia memandang ke atas dengan tangan ke atas. Tapi gambar ini, 7-8 tahun yang lalu, saya baru pertama kali lihat seumur hidup. Dan saya sangat menghormati pelukisnya. Karena dia sangat-sangat menjiwai keadaan Yesus di Taman Getsemani. Sampai dia ngelosor. Sampai dia rebah. Karena dia terlalu stres. Pesepeda, pembalap-pembalap sepeda Tour de France yang melintasi seluruh negeri Prancis, itu adalah perlombaan sepeda balap yang off-road paling top di dunia. Sudah berlangsung lebih dari 1 abad. Dan setiap pemenangnya mengeluarkan keringat yang berwarna merah karena pecahnya pembuluh darah. Saudara, orang bertanding boxing ataupun bela diri apapun yang lain, olahraga yang lain, gak bisa mengeluarkan peluh keringat darah, gak bisa. Kecuali pesepeda, Tour de France. Mereka akan keringatnya, juaranya akan mengeluarkan keringat yang berwarna merah. Saudara, kenapa? Karena dia begitu total. Pemenang yang lain atau yang tidak menang, keluar keringat biasa. Tetapi pemenangnya pasti kaosnya merah. Yesus mengalaminya. Dan gambar ini adalah gambar yang sangat memberikan kesan kepada saya. Lihat tuh, tangannya itu mencengkram. Lihat. Hebat sekali. Dia sudah berkorban begini macam. Dia tertikam. Dia diremukkan. Dia diganjar karena kita. Semua yang negatif, yang celaka, yang kutukan ditimpakan kepadanya. Lantas kita menerima hasil. Apa hasil kita terima? Bilur-bilurnya yang menyembuhkan penyakit kita. Saudara harus menerima ketotalan daripada Tuhan. Sehingga saudara bisa dinamakan sebagai seorang yang menerima evangelia. God's art in giving you as His people. Saya yakinkan saudara, kalau dia sudah tertikam, kita lepas dari hukuman. Karena dia hukumannya jatuh sama dia.
Kalau dia diremukkan, kita lepas dan kita utuh. Katakan, saya utuh. Kalau dia diganjar, maka kita semua tidak mengalaminya. Kita boleh pulang dengan selamat. Kita boleh pulang dengan ketawa dan tersenyum. Tapi dia diganjar demi kita selamat. Ini yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Ditimpakan kepadanya apa aja asal kamu selamat. Hai Timothy, apa aja asal kamu selamat, hai umatku. Biar aku menerima semuanya. Saudara akan mendapatkan anugerah epagelia dan epagelma. Sudah terbukti. Sudah ada wujudnya, orang lain sudah banyak terima. Kenapa saya tidak terima? Karena saya tidak ngerti. Karena saya tidak pernah lihat gambar ini. Coba kalau saudara sudah ngerti, saya jelaskan. Saudara melihat gambar ini. Tuhan pasti. Anakku, kau sudah mengerti ya tentang kesengsaraanku. Bahwa aku ditikam. Bahwa aku diremukkan. Aku diganjar. Aku menerima ditimpakan semua yang mendatangkan keselamatan bagimu. Semua ditimpakan di atas kepalaku. Gak karu-karuan. Sebab pada malam hari ini, saudara menyadari apa yang Tuhan telah lakukan buat saudara, maka saudara orang beruntung sekali. Saya sangat beruntung. Sehingga saya bisa menyatu dengan dia. Jika saya dan saudara makan perjamuan kudus, kita menjadi satu dengan dia. Kita yakin dia sudah rela tertikam. Dia sudah rela diganjar. Dia sudah rela diremukkan dan semua ditimpakan kepada dia. Saya bisa mengangkat tangan, bisa bersorak-sorai, bisa bertepuk tangan, bisa melonjak-lonjak. Karena dia sudah terkapar. Prajurit memerintahkan dia berdiri. Dan ditidurkan di atas kayu salib. Namanya prajurit, sudah tidak ada belas kasihan. Dan dipakukan kedua tangannya, kedua kakinya pada kayu salib. Di mana saya? Di mana saudara? Di mana 12 murid? Di mana para wanita pengikut? Yang paling dekat cuma bisa menangisi. Matanya memandang sesuatu horor. Itu pasti dibawa trauma seumur hidup. Penyiksaan dan darah yang mengucur sampai habis. Saudara, saya ingin, karena kita tidak melihat itu semua. Dan saya tidak kepingin, beberapa saudara menawari saya melihat dulu ketika film Jesus, penyalipan, lalu baru-baru ini ada juga film yang sedemikian rupa juga. Saya nggak kepingin lihat. Karena batin saya dan pikiran saya sudah ngelihat. Gak usah pakai visualisasi film. Saya sudah tahu kayak apa dia. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Kalau besok hari Jumat saya dan saudara datang menghadap dia. Kiranya saudara sudah dipersiapkan dengan modal ini. Tuhan, Engkau sudah kayak begitu berkorban buat hamba. Hamba gak pantas kalau hamba sombong. Hamba gak pantas kalau hamba tidak setia. Hamba gak pantas kalau hamba melanggar janji. Hamba sepantasnya adalah epagelma. Percaya orang lain kau tolong. Percaya engkau memberikan pertolongan. Engkau menjawab orang lain. Dan karena korbanmu yang sama, engkau menjawab doa hamba juga. Sehingga tidak ada yang mustahil pada Tuhan. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia.